Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dilanjutkan dengan tholab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Materi taklim untuk subuh hari ini masih melanjutkan meneladani ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagian terakhir dari empat materi ringkasan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimulai waktu itu dengan bahasan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Itu materi yang ke-1. Materi kedua, setelah Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api, Namrud dan penduduk Babilonia menginginkan Nabi Ibrahim mati. Allah menginginkan hidup, maka Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan cara yang tidak terpikirkan sekalipun oleh malaikat, di mana malaikat Jibril, malaikat Mikail berpikir untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, api harus dipadamkan. Allah punya cara lain menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api tetap menyala dengan besar, tapi api disuruh dingin. Cara Allah mempertunjukkan, memperlihatkan kekuasaannya. Tapi keadaan itu bagi Namrud tidak menjadi sadar, bahkan semakin sombong. Nabi Ibrahim diusir dari Irak, dari Babilonia. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Yang kedua, materi kedua, ujian terberat Nabi Ibrahim dalam hidupnya itu harus memisahkan istrinya Hajar dengan Sarah. Sarah di Palestina, Hajar di Mekah. Ujian terberat berikutnya itu harus menyembelih putranya Ismail, putra satu-satunya yang diinginkan untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Itu materi kedua. Nah, kemarin materi ketiga, Nabi Ibrahim setelah lama tidak berkunjung ke Mekah, berkunjung lagi ke Mekah. Ternyata istrinya Hajar sudah meninggal. Yang ada Ismail sudah menikah, dan di situ Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail mengganti tulang pantau dia. Nah, setelah diganti tulang pantau, berkunjung lagi yang keempat. Nah, pas Ismail tidak ada, yang ada istrinya. Nah, pas ngobrol-ngobrol, itu mah tulang pantaunya kuat. Nah, Nabi Ibrahim pulang berpesan jangan diganti tulang pantau. Nah, pertemuan terakhir yang kelima, sekarang setelah pulang lagi ke Palestina, Nabi Ibrahim berangkat lagi ke Mekah dan dapat tugas dari Allah untuk yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Ada tugas dari Allah meninggikan, merenovasi Ka'bah. Dasar-dasar Ka'bah harus diyarfa'u. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Pertemuan terakhir Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu merenovasi Ka'bah.
Setelah itu pulang ke Palestina, tidak sempat berkunjung lagi menemui putranya Ismail. Nabi Ibrahim meninggal di Palestina di kota Hebron. Dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir itu dikru wafati Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat di kota Hebron di Palestina. Ada yang menerangkan usia 190, ada yang menerangkan 200 tahun usia Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, sebelum meninggalkan Mekah, Nabi Ibrahim berdoa dulu. Tadi yang saya bacakan di mukadimah, isi doanya Nabi Ibrahim menginginkan di Mekah ke depan ada lagi seorang Rasul. Doa Nabi Ibrahim tersebut tadi abadikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajari mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan as-sunnah, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha gagah maha bijaksana. Dengan penuh kehusuan, dengan penuh optimis, penuh keyakinan, Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sudah dianggap cukup, baru Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Dari meninggalnya Nabi Ibrahim di Palestina, dakwah di Mekah dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, itu di Irak, meninggal di Palestina di kota Hebron. Makanya di kota Hebron ada satu masjid namanya Masjid Ibrahim. Di dalam masjid ada 4 kuburan. Kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Sarah, kuburan Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim, dan kuburan Ribqah istri Nabi Ishak. Dari di situ di masjid Ibrahim. Nah, Nabi Ismail melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim di Mekah. Nabi Ismail juga meninggal di tahun 1977 sebelum Masehi. Jadi Nabi Ismail meninggal tahun 1977 sebelum Masehi. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi, tanggal 22 April. Jadi Rasulullah lahir tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Nabi Ismail meninggal tahun 1977 sebelum Masehi. Jadi lama dari meninggalnya Nabi Ismail ke lahirnya Nabi Muhammad. Doa Nabi Ibrahim
doa Nabi Ibrahim yang sebelum meninggalkan Mekah, setelah meninggikan Baitullah diijabah. Tapi 2000 tahun ke depan diijabahnya. Nyakan dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad lahir saja 2000 tahun lebih. Tambahkan Pabu 1977 ditambah 571 rasa berapa? 2000 tahun lebih, 2000 tahun lebih. Selama 2000 tahun lebih tersebut di Mekah tuh disebut patroh, masa patroh, kosong dari Rasul. Jadi ada interval waktu yang lama di Mekah tidak ada Rasul, di Jazirah Arab tidak ada Rasul, sehingga bangsa Arab yang tadinya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, milah Ibrahim yang hanifan, bergeser kepada paganisme dan politeisme, disebut jahiliyah. Jadi bangsa Arab yang tadinya mengikuti milah Ibrahim yang hanifan, karena kosong dari Rasulullah, maka bangsa Arab bergeser kepada paganisme, keberhalaan, dan politeisme, kemusyrikan. Bukan tanpa sebab, ada sebab dan ada yang menggeserkan, ada yang berubah. Bangsa Arab jadi robah keyakinannya dari mengikuti paham Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim kepada keberhalaan dan kemusyrikan. Ada yang merubah, ada yang menggeserkan, yaitu seorang pengusaha Quraisy, seorang pembesar Quraisy yang bernama Amr bin Lahyin. Amr bin Lahyin. Rasulullah tidak sejaman dengan Amr bin Lahyin, tapi Rasulullah diberitahu oleh wahyu ketika Rasulullah sedang sholat gerhana. Ke hadapan beliau diperlihatkan surga dan kenikmatannya, kemudian diperlihatkan neraka dan siksaannya. Kepada beliau diperlihatkan bakal ada orang di neraka yang disiksa dengan cara disuruh berjalan dengan perutnya. Tiap sudah hancur diutuhkan kembali, suruh berjalan lagi. Tiap sudah hancur diutuhkan kembali, suruh berjalan lagi. Rasulullah bertanya, siapa orang itu? Dia adalah Amr bin Lahyin. Apa dosa dia? Man ghayyara millata Ibrahim. Dialah orangnya yang pertama kali merubah milah Ibrahim. Bagaimana cara merubahnya? Caranya memajang patung di depan Ka'bah. Asalnya di depan Ka'bah tidak ada patung. Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan kota Mekah, selain berdoa ingin diutus lagi seorang Rasul, Nabi Ibrahim juga sudah menitipkan kepada Allah supaya anak turunannya yang tinggal di Mekah tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, terus dititipkan ke Allah. Tapi kenyataannya anak cucu Nabi Ibrahim menyembah berhala. Di surah Ibrahim itu ayat ke-35, Nabi Ibrahim menitipkan kepada Allah, Rabbij'al hadzal balada aminan. Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Rabbij'al hadzal baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah patung.
tos dititipkan ke Allah ku Nabi Ibrahim supaya anak cucunya di kemudian hari tidak nyembah batu. Rabbij'al hadza baladan aminan, Tuhanku jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan anak cucuku dari menyembah patung. Di sekitar Ka'bah tidak ada patung. Sepeninggalan Nabi Ismail, di saat kosong dari Rasul itulah terpajang patung 360. Jadi bukan sedikit 360. Itu bertahap, tidak sekaligus. Siapa yang pertama kali nyontohan majang patung? Amr bin Lahyin tadi. Ketika Amr bin Lahyin dagang ke Mekah, ke Yaman, karena Amr itu pengusaha yang sukses. Maka pas Amr bin Lahyin ke Yaman, di Yaman melewati suatu kota yang penduduknya nyembah patung. Amr bin Lahyin nanya, kenapa kalian nyembah patung? Karena kalau kami punya keperluan kepada Tuhan, melalui patung ini keperluan kami cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu menurut penduduk kota Yaman yang dilewati oleh Amr bin Lahyin tersebut. Amr bin Lahyin tertarik. Kalau begitu pesan, bagi saya buatkan patung yang besar. Maka ceritanya dibuatkanlah patung yang besar oleh orang kota Yaman tersebut, dikirim ke Mekah. Bukaku JNT ekspedisinya, jalur darat, jalur laut. Sampai di Mekah, oleh Amr bin Lahyin dinamakan Dewa Hubal. Dewa Hubal itu patung pertama yang dipajang, Dewa Hubal. Nah, tokoh Quraisy lainnya jadi kaidean setelah ayah patung Hubal, Dewa Hubal, yang lain nyari-nyari kalau ada dewa harus ada dewi. Maka dicarikanlah patung perempuan. Di Thaif ada patung perempuan Dewi Lata, Pajan dekat Dewa Hubal. Yang lain kaidean lagi nyari di sebelah utara kota Mekah, di Yasrib ada patung Manat, Dewi Manat. Maka dibawa ke Mekah, dipajang di dekat Dewa Hubal. Yang lain nyari lagi, tadi sekitar Jazirah Arab ada patung Dewi Uzzah dipajang. Jadi terpajang 4 patung besar, 1 dewa, 3 dewi. Dewa Hubal, Dewi Lata, Dewi Manat, Dewi Uzzah. Karena sudah ada dewa dewi, jadi banyak tuh. Jadi beranak pinak. Nah, bagaimana caranya? Orang-orang luar Mekah yang datang ke Mekah jadi kaidean. Setelah ada yang majang patung, akhirnya orang luar Mekah ketika datang ke Mekah mau berhaji, mereka dari lembur masing-masing makal patung, pajang di depan Ka'bah. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka patung-patung yang berjumlah 360 tersebut dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Di mana di tahun ke-7 Khalid bin Walid sudah masuk Islam. Jadi yang 360 itu dihancurkan. Itulah awalnya bangsa Arab bergeser dari milah Ibrahim yang hanifan kepada jahiliyah. Disebut jahiliyah karena jauh dari milah Ibrahim. Di saat masyarakat Arab sudah jauh dari milah Ibrahim, maka lahirlah dan diutuslah di kota Mekah tersebut
seorang Rasul yang beberapa ribu tahun ke belakang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, yang tadi di surah Al-Baqarah ayat 129. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku lahir karena doa bapakku. Anak dakwatu abi, aku lahir karena doa bapakku. Kan tadi Nabi Ibrahim berdoa, Rasulullah bersabda, aku lahir karena doa bapakku Ibrahim alaihi salam. Kan Nabi Muhammad turunan dari Nabi Ismail. Itu sudah generasi ke 60 lebih. 60 lebih. Kan tadi berapa ribu tahun? 2000 tahun lebih. Aku lahir karena doa bapakku Ibrahim alaihi salam, dan karena kabar gembira saudaraku Isa bin Maryam. Aku lahir karena doa bapakku Ibrahim alaihissalam di surah Al-Baqarah 129, dan karena kabar gembira saudaraku Isa bin Maryam di Al-Quran surah As-Saff ayat kagenep. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-6 itu sebagai basyirah, kabar gembira kepada Nabi Isa bahwa nanti bakal ada lagi seorang Rasul. Cuman diutusnya Nabi terakhir itu sebagai pertanda kiamat sudah dekat. Diutusnya Nabi terakhir, lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad sebagai pertanda kiamat sudah dekat. Beliau bersabda, bu'istu ana wasana kahatani. Diutusnya aku dan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau isyarat ke jari telunjuk dan jari tengah. Satu tehaya penghalang dari jari telunjuk ke jari tengah langsung. Jadi dari jari telunjuk ke jari tengah langsung. Diutusnya aku dan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Tehaya Nabi ini kan. Diutusnya Nabi Muhammad, kedatangnya kiamat tehaya Nabi ini. Di Quran nanti di surah Al-Ahzab ayat 40 diterangkan, aku adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tapi di Indonesia seluruh aku Nabi. Tukang baso aku Nabi, tukang cukur aku Nabi, tukang preman aku Nabi. Itu Dajjal. Jadi aku Nabi itu Dajjal sugro, Dajjal kecil. Tidak aneh, oleh Nabi sudah dinubuahkan, sudah diberitakan bakal bermunculan yang ngaku Nabi, yang ngaku Nabi itu Dajjal kecil, yang ngaku Tuhan Dajjal kubro. Nanti bakal datang Dajjal kubro, yang ngaku Nabi sudah banyak, tinggal datang yang ngaku Tuhan. Dan Dajjal bakal datang di fase keempat sekarang. Fase yang sedang kita alami, kita ada di fase keempat, Bapak Ibu. Dari tadi nubuah Rasulullah, diutusnya aku dan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini, tidak ada penghalang. Jaraknya telunjuk dengan jari tengah tidak jauh.
Rasulullah bersabda itu sekarang Hijriah sudah 1445 ditambah periode Mekah 13 tahun 1445 tambah 13 1458 sudah 1548 tahun diutusnya aku dan datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Rasul bersabda itu sudah 1458 tahun ke depan duka sabaran tahun dari dah kiamat. Cuman tandanya sudah bermunculan. Dajjal bakal muncul kapan? Kalau Danau Tiberias sudah mengering. Sekarang Danau Tiberias di Palestina sudah menyusut debit airnya. Tiap tahun katanya 1 meter menyusutnya. Diperkirakan 50 tahun ke depan kering. Itu menurut para ahli melihat dari isyarat-isyarat. Dan ditambah umur umat Rasulullah tidak akan lebih dari 1500 tahun Hijriah. Sekarang 1445 tambah tadi periode Mekah 13 jadi 1458 jadi 50 tahun ke depan. Bisa dihitung, mana dihitung, tapi waktu pastinya rahasia Allah. Tapi dari tanda-tanda Danau Tiberias sudah mengering, sudah menyusut, belum mengering. Nah, yang sudah umroh plus Palestina pasti dibawa oleh tour leader ke Danau Tiberias, ingin melihat situs ke depan. Di sini ada plan pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, mamnu sibah, dilarang berenang, no swimming, tuh dilarang berenang. Ini pakai plan. Sekarang mah ini daratan. Oh berarti dulu mah itu cair. Sekarang mah daratan. Tuh di situ sekarang mah air nanti tuh di ujung lapang masjid. Jadi air sudah menurun. Dan nanti Danau Tiberias kalau sudah waktunya bukan menyusut garing, bakal mengering. Ketika Danau Tiberias mengering, Dajjal bakal dilepas dari tempat persembunyiannya di Pulau Aspahan, Iran. Sejak diciptakan Dajjal oleh Allah diikat antara tengkuk, tangan, kaki dengan rantai dari besi, dan tidak ada yang mampu melepaskan ikatan itu kecuali setelah waktunya oleh Allah bakal dilepaskan. Dan dirahasiakan di mana Dajjal berada. Dajjal kubro, Dajjal yang mengaku jadi Tuhan. Cuman Rasul menerangkan antara pulau